Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat Paskah, dan kita bersyukur sungguh karena kasih kemurahan Tuhan, anugerahnya menyelamatkan kita, dan kebangkitannya membawa sukacita yang besar bagi kita semua. Mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita sama-sama satukan hati dan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang layak dipuji dan disembah, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami boleh kembali mengingat akan kasih dan juga akan kebangkitan Tuhan. Kebangkitan-Mu membawa harapan bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Tertulis demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus tidak hanya memberikan harapan untuk masa depan kita dalam kekekalan, tapi juga memberikan kita harapan bahwa dalam setiap pergumulan hidup yang ada, kita dapat mengalami kemenangannya. Semua kuburan yang ada di dunia ini menunjukkan bahwa orang yang ada di dalam kuburan itu meninggal dan tidak pernah bangkit. Tapi ada satu kuburan yang kosong karena pribadi di dalamnya bangkit pada hari yang ketiga. Dan hanya dialah satu-satunya yang mati dan bangkit serta hidup, dan sampai saat ini bertahta di sorga, berkuasa selamanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah suatu kejadian yang sangat penting dalam sejarah dunia dan sejarah manusia. Dalam kebangkitannya, Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya atas kematian dan dosa. Kebangkitannya juga membawa harapan bagi semua umat manusia, karena melalui kebangkitannya itu, kita dapat memiliki hidup yang kekal. Ketika kita memikirkan tentang kematian, mungkin kita akan merasa takut dan cemas, tapi sebagai orang percaya, kita tahu bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kematian hanya merupakan pintu menuju hidup yang baru bersama dengan Tuhan di dalam sorga. Kebangkitan Tuhan Yesus menguatkan iman kita bahwa kita pun akan bangkit seperti Dia dan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Tapi hal ini menjadi berbeda kalau kita tidak percaya kepadanya. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak mau menerima kasih anugerahnya, tidak akan mendapat bagian dalam kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Tapi bagiannya adalah hukuman yang kekal, kebinasaan selama-lamanya. Kebangkitan Tuhan Yesus ini, saudara, sangat mencengangkan dan mengagetkan seluruh alam semesta. Kebangkitannya merupakan hal yang pertama terjadi. Tidak seperti kebangkitan Lazarus yang bangkit tapi kemudian mati lagi setelah beberapa waktu lamanya. Tapi Tuhan Yesus bangkit dan hidup untuk seterusnya dan selamanya. Dan kebangkitannya ini juga memberikan kita harapan dalam kehidupan kita yang sekarang. Kita mungkin menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam kehidupan ini. Namun karena Tuhan Yesus hidup, maka itu berarti bahwa kita sungguh tidak sendirian. Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup itu bersama-sama dengan kita. Immanuel menyertai kita dan Ia memberikan kekuatannya agar kita dapat menghadapi dan mengatasi setiap tantangan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 14 ini tertulis, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kebangkitan Tuhan Yesus merupakan fondasi bagi iman kita. Seandainya Ia tidak bangkit, maka iman kita tidak punya dasar yang teguh dan malahan menjadi sia-sia, tidak berguna. Tapi karena Ia bangkit, maka kita semua punya harapan
dan jaminan yang pasti, bukan jaminan palsu, sebagaimana sering ada pada janji-janji manusia. Terhadap kebangkitan Kristus, Rasul Petrus menyatakan kebenarannya, dan juga Rasul Yohanes mengungkapkan fakta kebenaran ini. Dan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 di situ tertulis, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Kabar kebangkitan Tuhan Yesus bukanlah kabar bohong, tapi kabar kebenaran. Dia telah bangkit dan memberikan kita kepastian akan kebangkitan dan kehidupan. Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Dan itu membawa harapan bagi kita semua, baik untuk masa depan kita dalam kekekalan, maupun untuk hidup kita yang sekarang ini. Mari kita bagikan sukacita ini kepada orang lain, bahwa kebangkitannya membawa harapan bagi seluruh umat manusia. Dan secara pribadi mari kita tidak merasa terpuruk, kecewa atau putus asa, tapi mari kita bersukacita, sebab kita tahu bahwa ada kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita, dan bahwa dalam hidup yang kita jalani saat ini selalu ada harapan, karena Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup itu selalu menyertai dan menopang kita dalam segala perkara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan sukacita. Firman-Mu membangkitkan iman kami, menguatkan kami, dan memberikan kami pengertian bahwa Engkau Tuhan menjadi sukacita kami. Engkau menjadi pengharapan kami satu-satunya. Engkau yang telah bangkit memberikan kami harapan yang pasti bahwa kami pun akan dibangkitkan Tuhan, dan kami mengalami kehidupan yang kekal dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kebangkitan-Mu memberikan kami juga kuasa kebangkitan, dan itu juga memberikan harapan bukan hanya dalam masa depan kami dalam kekekalan, tapi dalam kehidupan kami sekarang ini yang kami jalani, yang oleh anugerah Tuhan kami terima. Kami percaya dalam setiap pergumulan dan persoalan selalu ada harapan, ada jalan keluar, ada solusi dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk sukacita karena firman-Mu, bersyukur karena kuasa kebangkitan-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas, tugas dan pelayanan kami. Kami mau serahkan segala rencana kami ke dalam tangan-Mu, dan serahkan seluruh hidup kami, biarlah Tuhan yang bekerja dan membawa kami masuk dalam rencana-Mu yang baik, yang indah dan sempurna. Kami bawa kepadamu Tuhan setiap pergumulan dan permohonan doa kami masing-masing, agar Engkau Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua.
dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat Paskah, sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!